Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakalan menyambung kembali materi kita untuk modul network computing atau jaringan komputer. Nah, jadi untuk video kali ini kita bakalan membahas tentang jaringan komputer itu sendiri. Nah, kita langsung masuk saja ke pokok pembahasan yang bakalan kita bahas untuk video ini. Jadi untuk video kali ini kita bakalan ada tiga pokok pembahasan yang bakalan kita bahas. Pertama itu ada empat kriteria jaringan, lalu ada topologi jaringan, dan ada kabel jaringan. Dan salah satu teknik yang bakalan kita gunakan untuk pengkabelan sebuah jaringan atau teknik pengkabelan jaringan adalah crimping atau cramping. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke pokok bahasan pertama. Nah, kita bakalan masuk ke kriteria jaringan. Pada dasarnya pada video ini, kriteria jaringan bakalan kita bagi menjadi 4 kriteria. Pertama itu ada berdasarkan distribusi sumber informasi atau sumber data. Jadi, kriteria pertama itu bakal membahas tentang sumber data, dari mana sih sumber data yang didapat dari sebuah informasi. Nah, itu terbagi atas dua. Pertama itu ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Bedanya kalau jaringan terpusat itu seperti client server. Jadi sebuah sistem jaringan komputer itu mempunyai satu server dan melakukan distribusi ke klien itu secara terpusat. Jadi si pusatnya itu si servernya dan bakal mendistribusi data ke tiap-tiap kliennya. Nah, lalu ada jaringan terdistribusi. Bedanya kalau jaringan terdistribusi itu terdapat dua server atau lebih dari satu server, yang dimana antara server A dan server B itu saling berkomunikasi. Misalkan di sini kita punya satu sistem, dua buah server. Nah, yang dimana server ini saling terhubung. Nah, dan dua server itu bakalan mendistribusi semua informasi atau datanya ke setiap kliennya. Nah, beda dengan yang terpusat. Yang terpusat itu dia cuma punya satu server di sini. Lalu dia bakal mendistribusikan datanya ke klien-kliennya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bedanya antara terpusat dan terdistribusi itu hanya sumber informasinya itu ada berapa. Kalau di sini, kalau terpusat kan sumber informasinya itu servernya itu cuma ada satu, sedangkan terdistribusi dia bakalan lebih dari satu si servernya. Lalu selanjutnya ada berdasarkan jangkauan geografis jaringan terpusat. Nah, mungkin di kuartal pertama teman-teman sudah belajar tentang jenis-jenis jaringan yang ada pada jaringan komputer. Nah, pertama ini ada LAN, Local Area Network, yang dimana kan merupakan jaringan atau coverage jaringan yang paling terkecil. Nah, merupakan jaringan lokal yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, skala kecil, atau dalam satu warnet. Jadi cuman ada jangkauannya itu lebih kecil. Nah, lalu di sini ada manfaat penggunaan LAN. Pertama itu setiap user dapat melakukan pertukaran file, sharing file secara mudah. Nah, karena pada dasarnya untuk LAN kita tidak butuh koneksi internet dan juga kita tidak butuh berlangganan provider internet. Karena asalkan si komputernya itu atau si PC-nya itu bisa terhubung satu sama lain dengan server menggunakan kabel LAN ataupun menggunakan wireless LAN, nah dia bakalan mudah atau bakalan bisa melakukan pertukaran file secara gampang. Lalu yang kedua, setiap user dapat berbagi pakai printer atau printer sharing. Nah, jadi salah satu kegunaan dari LAN itu kita bisa bikin printer sharing. Misalkan kita punya satu printer, yang dimana printer itu terkoneksi dengan satu komputer. Asalkan komputer itu kita kasih IP, komputer-komputer lain bakalan dapat mengakses si printer itu. Lalu setiap user dapat menyimpan data secara terpusat atau file server.
Nah, jadi untuk kasus ini kita bisa membuat sebuah server juga di sini. Yang dimana server itu bisa kita gunakan untuk penyimpanan data atau penyimpanan file-file yang pengen kita simpan. Lalu setiap user dapat saling berkomunikasi menggunakan komputer. Nah, jadi misalkan asalkan si komputer satu ini memberi akses kepada komputer ini, antara komputer satu dengan komputer dua ini dia dapat bertukar informasi atau bertukaran data secara koneksi LAN. Nah, lalu selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yang merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar. Jadi misalkan antara satu kota dengan kota yang lain pengen terhubung dengan satu koneksi jaringan. Nah, salah satu implementasinya bisa menggunakan MAN. Nah, salah satunya di kampus Depok itu terkoneksi ke kampus Salemba, yang dimana antara kampus Depok dan kampus Salemba itu dia memiliki satu jaringan yang sama. Nah, itu adalah salah satu contoh implementasi dari SIMAN ini. Misalkan teman-teman mau mengakses CCIS di kampus Salemba, walaupun sebenarnya servernya ada di kampus Depok. Nah, itu bakalan bisa teman-teman akses seperti itu. Nah, lalu konsep MAN itu sama seperti LAN, tapi hanya cangkupannya saja yang lebih luas seperti itu. Lalu ada WAN. WAN itu adalah Wide Area Network, yang dimana koneksi network yang teman-teman rasakan pada saat ini seperti koneksi internet, koneksi paket data yang teman-teman gunakan atau provider yang menyediakan layanan internet. Nah, contohnya itu ada Telkom, Indosat, dan beberapa provider GSM yang mendukung teman-teman untuk melakukan internetan. Nah, yang dimana WAN ini adalah salah satu jangkauan atau jaringan terpusat yang paling besar jangkauannya. Nah, lalu yang ketiga, tadi yang kedua itu adalah berdasarkan jangkauan geografis jaringan terpusat. Yang ketiga itu berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Nah, jadi terbagi atas dua juga, jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Yang dimana client server ini seperti yang teman-teman ketahui, di jaringan komputer bakalan ada bertindak sebagai klien dan bakalan ada bertindak sebagai server, yang dimana server itu yang bakalan menyedia informasinya, sedangkan si kliennya itu yang bakalan mendapat atau mengambil informasi dari si servernya seperti itu. Sedangkan kalau jaringan peer-to-peer itu di sini tidak ada yang bertindak sebagai klien maupun sebagai server. Jadi di satu jaringan itu dia bakal melakukan pertukaran informasi antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, contohnya bakalan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh topologi untuk jaringan client server yang satu. Nah, yang dua ini adalah salah satu contoh implementasi jaringan peer-to-peer, yang dimana contohnya di sini client server, si server bakal mendistribusikan setiap informasi ke kliennya. Nah, sedangkan kalau peer-to-peer di sini tidak ada bertindak sebagai klien atau server. Nah, jadi dia bisa bertukaran data antara komputer satu dengan komputer dua. Misalnya ini satu, ini dua. Dia dapat bertukar data antara komputer satu dan komputer dua. Lalu di sini ada komputer tiga, dan komputer tiga itu juga bisa pertukaran data atau bertukar data antara komputer dua dengan komputer tiga, maupun dari komputer satu ke komputer tiga. Nah, seperti itu. Lalu kriteria yang keempat itu berdasarkan media transmisi data, yang dimana di materi sebelumnya sudah kita bahas juga, yang dimana ada jaringan berkabel atau wire network, lalu ada jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel atau wireless network. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan masuk ke topologi jaringan. Tadi kita sudah membahas tentang 4 kriteria jaringan, lalu selanjutnya ada topologi jaringan. Yang walaupun ini di quarter 1 teman-teman sudah dapat materi tentang topologi jaringan, jadi saya tidak bakalan membahas terlalu panjang. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kalau topologi jaringan itu salah satunya ada ring,
yang dimana bentuknya seperti cincin. Di sini ada cincinnya, yang dimana antara satu komputer dengan komputer lain itu bisa terkoneksi menggunakan topologi ring ini. Di mana di sini ada bertindak sebagai server, lalu di sini ada kliennya, lalu di sini ada klien, ada printer yang dimana ini adalah salah satu contoh implementasi dari printer sharing yang dimana komputer, misalkan di sini ada komputer A dan komputer B. Nah, yang dimana walaupun si komputer A dan komputer B ini tidak terhubung secara USB, biasanya kan kalau kita pakai printer itu terkoneksi dengan USB. Nah, jadi di sini walaupun si komputer A dan komputer B tidak terkoneksi dengan USB oleh si printernya, tetapi komputer A dan komputer B ini bisa menggunakan si printer ini, menggunakan jaringan lokal. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada topologi star yang dimana topologi ini berbentuk seperti bintang, yang dimana di sini terdapat satu komponen yaitu switch, yang dimana switch itu yang berfungsi untuk membagi-bagi koneksi atau bisa juga digunakan untuk membagi bandwidth yang bakalan dipakai atau yang digunakan oleh si masing-masing komputer. Nah, ataupun misalkan di sini bisa juga ada satu komputer yang bertindak sebagai server seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada topologi tree yang dimana tree ini ciri-cirinya ada satu line jaringan yang dimana line itu bakalan terkoneksi dengan terkoneksi dengan switch atau hub di sini. Yang dimana switch dan hub ini bakalan membagi data yang lalunya nantinya bakalan terhubung dengan komputer atau server yang ada pada suatu environment jaringan. Nah, lalu ada topologi mesh. Salah satu topologi mesh ini bisa diimplementasikan untuk jaringan peer-to-peer. Nah, jadi bentuknya setiap PC atau setiap device dapat terhubung antara satu sama lain. Seperti itu. Lalu ada topologi hybrid, yang dimana hybrid ini adalah campuran dari berbagai macam topologi. Contohnya di sini ada topologi bus, lalu di sini ada ring, lalu ada topologi star, yang dimana antara satu topologi dengan topologi lainnya itu saling berhubungan. Nah, biasanya ini salah satu diimplementasikan untuk jaringan di sebuah gedung yang memiliki banyak ruangan. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke tadi sudah ke materi topologi jaringan. Selanjutnya kita bakal masuk ke kabel jaringan atau crimping. Nah, jadi crimping itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk untuk membuat sebuah kabel twisted pair yang dapat saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi bentuk dari crimping ini biasanya digunakan atau diimplementasikan di kabel twisted pair, yang dimana di materi sebelumnya kalau kabel twisted pair itu mengandung 4 pasang kabel berpilin sehingga mempunyai jumlahnya ada 8 kabel di situ, yang dimana setiap kabel itu ada warna-warnanya. Nah, jadi pasangan kabel pertama itu ada warna putih, biru, dan biru. Jadi warnanya itu putih, biru, dan biru. Itu saling berpasangan. Lalu ada putih jingga dan jingga. Lalu ada putih hijau dan hijau. Lalu ada warna putih coklat dan coklat. Nah, jadi bentuknya bakalan seperti ini. Nah, jadi di sini ada bentuk dari kabel twisted pair itu sendiri, yang dimana ada 4 pasang, 1, 2, 3, 4, yang dimana di sini ada biru, biru saja, dan ada biru dan putih. Jadi dalam satu kabel itu ada warnanya biru saja dan ada kabel yang berwarna biru dan putih, yang dimana kabel biru putih itu adalah bentuk pasangan dari si birunya itu sendiri. Dan juga ini contohnya juga ada coklat dan ada putih coklat. Jadi putih campur coklat warnanya. Nah, dan seterusnya di sini ada juga hijau, hijau campur coklat, dan ada orange,
lalu ada orange campur putih di sini. Seperti itu. Nah, bentuk ilustrasinya bakalan seperti ini. Nah, lalu untuk crimping kabel twisted pair itu sebenarnya ada standar khususnya. Tadi standarnya itu kita sebut TIA atau TIA 568A dan TIA 568B. Nah, yang membedakan antara A dan B itu sebenarnya hanya susunannya. Jadi untuk TIA 568A ini itu susunnya seperti ini, di mana pin 1 itu ada putih hijau, pin 2 ada hijau, pin 3 itu ada putih orange, lalu pin 4 itu ada biru, pin 5 ada biru putih, pin 6 itu ada orange, pin 7 itu ada putih coklat, dan pin 8 itu adalah coklat, yang dimana ini bakalan dipasang secara berurutan. Nah, lalu pinnya itu seperti apa? Nah, pinnya itu nanti bentuknya bakalan ada soket khususnya. Jadi ini bentuk soketnya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi bentuk soket dari crimping cable yang bakalan digunakan. Nah, lalu yang kedua itu ada standar TIA 568B, tadi 568A, lalu yang kedua itu ada 568B, yang dimana perbedaannya adalah dari segi urutan. Kalau misalkan di 568A itu di pin pertama itu ada putih hijau, tetapi kalau di 568B itu ada putih orange. Kalau ada orange, putih hijau, lalu di sini biru, biru putih atau putih biru, lalu hijau, putih coklat, lalu coklat. Jadi ini susunan untuk 568B, lalu untuk susunan 568A itu bakal seperti ini. Nah, ini untuk 568A. 568B. Nah, jadi bedanya susunya bakalan seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kabelan atau kabel twisted pair yang ada soket kepalanya atau jack kepalanya, jadi untuk penguncinya itu ada di bawah untuk melihat pinnya. Nah, jadi pin satunya itu dihitung dari sebelah kiri. Lalu bakalan nge-counting atau bertambah lagi dihitung ke kanan. Jadi dihitung mulai dari kiri itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara 568A dan 568B. Tadi hanya segi dari susunannya saja. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk teknik crimping cable terutama twisted pair itu sebenarnya ada dibagi atas 3 teknik atau bentuk pemasangan. Pertama itu ada pemasang secara straight, yang dimana pemasang secara straight itu kita tidak apa namanya susunnya itu tetap. Jadi susunnya itu kita susun secara berurutan. Nah, yang dimana misalkan ini ada ujung A dan ini ujung B. Nah, yang dimana ilustrasinya bakal bentuk seperti ini. Nah, misalkan ini ujung A, ini ujung B, yang dimana A dan B itu bakalan saling terhubung, yang dimana kalau misalkan bentuk pemasang secara straight cable antara A dan B itu urutannya bakalan sama. Jadi misalkan di pin 1 di A itu adalah putih orange. Nah, pin 1 di B juga bakal jadi putih orange. Jadi itu adalah salah satu teknik pemasang kabel secara straight. Lalu kedua ada bentuk pemasangan secara crossover, yang dimana crossover itu antara pin 1 misalkan ini kita bikin ujung A dan ujung B, yang dimana antara ujung A dan ujung B itu ada terjadi pembalikan cabling. Contohnya seperti ini. Ini di pin 1 itu adalah putih orange, yang dimana di ujung B ini kabel putih orange itu ada di pin 3. Nah, sedangkan di pin 1 di ujung B itu adalah putih hijau, sedangkan di
ujung A itu ada di pin 3. Jadi ada pembalikan kabel atau pertukaran kabel di bentuk pemasangan crossover ini. Nah, lalu yang ketiga ada rollover, yang dimana rollover itu semuanya dibalik. Yang misalkan di ujung A, ini ujung A, ini ujung B, yang dimana di ujung A ini dimulai dari putih orange di pin 1. Nah, di ujung B bakalan menjadi 8. Jadi semuanya itu urutannya dibalik. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa tool yang digunakan untuk crimping kabel. Pertama itu ada jack connector RJ45. Mungkin untuk ini teman-teman sudah tidak asing lagi melihatnya karena di kampus juga sudah banyak cabling seperti ini. Yang dimana bentuk ini yang digunakan adalah untuk penghubung antara kabel twisted pair ujung A dan ujung B. Yang dimana ini ada pin 1, pin 2, pin 3, dan seterusnya. Nah, lalu ada namanya ini adalah tang crimping. Jadi tang ini yang bakalan berfungsi untuk mengunci pin-pin ini agar pin ini terhubung dengan si cabling tadi. Nah, lalu ada tester kabel. Jadi tester kabel ini fungsinya untuk menguji atau mencoba, uji coba apakah susunan kabel kita itu sudah terhubung. Jadi sebelum diimplementasikan di jaringan atau di network, selayaknya kita bakalan menguji terlebih dahulu apakah hasil dari crimping kabel kita itu sudah terhubung dengan baik. Nah, lalu jadi di sini ada level-levelnya juga. Level-levelnya. Biasanya levelnya ini berfungsi untuk apakah pengiriman data yang dihasilkan sudah bagus apapun belum. Berarti semakin tinggi nilainya, berarti pengiriman datanya juga semakin bagus. Dan antara kabel satu dengan kabel yang lainnya itu sudah terhubung satu sama lain. Seperti itu. Oke, sekian dulu dari materi video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.